البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Wa na'am. Ayo. Catat, jangan menggambar ya. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Syarahnya ya, kalau Muqaddimah Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih. Kemarin kita bahas adalah apa? Adalah seputar hadis-hadis yang dinukilkan dalam kitab tafsir. Paham ya? Terkadang ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Oleh karena itu kita hati-hati. Seperti apa kemarin yang digelari dengan Hatibul Lail? As-Sa'labi. As-Sa'labi, na barakallahu fikum, itu digelari dengan Hatibul Lail. Kenapa? Karena semua hadis yang ada dia ambil. Baik yang dhaif, yang sahih, yang palsu pun diambil. Karena Hatibul Lail itu apa? Tukang mencari kayu bakar di malam hari. Kalau nyari kayu bakar di malam hari bagaimana San? Apa yang terjadi? Semuanya diambil. Pokoknya bentuknya kayak kayu diambil walaupun ular. Paham ya? Maksudnya itu walaupun hadis dhaif palsu pun diambil, yang penting hadis itu loh. Paham ya? Digelarin Hatibul Lail. Berikutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi wal Wahidi sahibuhu kana absar minhu bil Arabiyyah. Wahidi ini temannya Sa'labi. Paham ya? Nah, beliau ini dahulu pandai dalam bahasa Arab. Wal Baghawi tafsiruhu mukhtasar min Sa'labi. Sedangkan tafsir Al-Baghawi, nah tafsirannya Baghawi itu lebih ringkas daripada tafsirnya As-Sa'labi. Lakinnahu sana tafsirahu anil ahadits al-mawdu'ah wal ara' al-mubtadi'ah masyaallah. Tapi tafsir Al-Baghawi ini Al-Imam Al-Baghawi masih menjaga tafsirannya itu dari apa? Hadis-hadis yang palsu dan pendapat-pendapat ahlu bid'ah wad dhalal, dan juga apa? Nah, barakallahu fikum hadis-hadis yang palsu, dan juga pendapat-pendapat kelompok sesat beliau hindari. Wal mawdu'at fi kutub tafsir katsirah, benar ini ya. Hadis palsu, hadis dhaif di dalam kitab tafsir banyak sekali. Paham ya? Yang seringnya yang dipakai orang-orang itu kisah Israiliyat. Paham ya? Itu banyak sekali untuk masalah tafsir itu ya. Kita lihat caranya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadza taqwimun min Syekhul Islam rahimahullah li hadhil kutub." Ini adalah bentuk apa? Na barakallahu fikum, pelurusan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap kitab-kitab tersebut. Fatakallama an Sa'labi wal Wahidi wal Baghawi. Akhirnya beliau berbicara tentang Sa'labi, Al-Wahidi dan Baghawi. Sa'labi ma'ruf kemarin ya, yaitu mengambil semua hadis, enggak pandang bulu, yang dhaifnya, yang sahihnya, yang palsunya juga diambil. Sehingga digelari dengan apa tadi? Hatibul Lail, tukang pencari kayu bakar di malam hari. Naam. Al-Wahidi, nah barakallahu fikum, itu pandai dalam ilmu bahasa Arab. Paham ya? Baghawi di dalam tafsirannya, nah barakallahu fikum, lebih ringkas daripada tafsir As-Sa'labi. Kita lihat. Wa muqtada kalam, dan juga nah barakallahu fikum, yang ada pada ucapan beliau anna tafsir Al-Baghawi, maksudnya yang dipahami dari ucapan Syekhul Islam, bahwa tafsir Al-Baghawi ahsan hadi tafsir, adalah tafsir yang paling bagus. Dulu ketika di Damas, Syekhun Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, beliau mengatakan untuk saat ini min ahsani tafsir adalah tafsir Ibnu Katsir. Paham ya? Termasuk tafsir yang paling bagus saat ini tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim itu bagus sekali. Ya, tergantung cetakannya ya, cuman bagusnya itu kenapa? Karena beliau ketika menyebutkan kisah Israiliyat bukan berdalil dengannya, tapi menunjukkan bahwasanya itu hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah kalau berseberangan dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Jadi jangan sampai kita menuduh Ibnu Katsir berhujjah dengan hadis apa? Israiliyat. Paham ya? Jadi kalau mau baca tafsir dilihat muqaddimahnya dulu. Tujuannya kenapa beliau mencantumkan kisah Israiliyat dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fiikum. Dan lihat sini, wa idza sa'ala ahadukum, kalau ada salah seorang di antara kalian bertanya, hal siyaqul isnad qabla al-hadis al-mawdhu' yubarrir al-ityan bihi fi kitab tafsir? Apakah penyebutan sanad-sanad sebelum, nah barakallahu fiikum, hadis yang diletakkan itu memperbolehkan mendatangkan dengannya dalam kitab tafsir? Maksudnya apa? Letakkan ini maksudnya hadis yang palsu, yang maudhu', disebutkan sanadnya dulu. Apakah ketika disebutkan sanadnya itu membolehkan kita mendatangkan hadis yang maudhu' dalam kitab tafsir?
Paham maksudnya ya? Kan ada hadis yang palsu, tapi sanadnya ada itu loh. Paham ya? Sanadnya ya tentunya dhaif. Fa aqul hadza wa in kanat tabra' dhimmatah. Kata beliau, ini perbuatan ini aku katakan walaupun orang sudah berlepas diri tanggung jawabnya, lakinnahu la yanbaghi an ya'tiya bil mawdu', tapi tetap enggak boleh dia mendatangkan hadis yang palsu. Hadza fil mawdu', ini dalam masalah hadis yang palsu. Amat dhaif fa ahwan. Penting ini. Adapun hadis dhaif itu ahwan, lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena dhaif ada dua. Dhaifun jiddan sama dhaifun munjabir. Paham ya? Nah, dibaca munjabar juga bisa. Artinya apa? Dhaif itu dua, dhaif yang jiddan, dhaif yang parah, itu enggak bisa ditopang lagi. Ada hadis dhaif yang munjabir yang bisa menjadi penopang, penguat. Ada juga hadis dhaif yang munjabar yang bisa dikuatkan dengan yang lainnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi hadis dhaif itu terkadang bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Kalau terkumpul padanya, nah barakallahu fikum syawahid dan juga penguat dan juga pendukungnya. Idzan fal mawdu' la yanbaghi an ya'tiya bihi. Berarti kesimpulannya kalau hadis palsu jangan dan tidak layak untuk didatangkan dengannya dalam kitab tafsir. Nah barakallahu fikum. Cukup sekian dulu. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.